Bulan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan, yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara, dan 3. Adanya penambahan modal saham Google ke PT Gotoh adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, korupsi. Begitu juga sebaliknya, Ibrahim, Mulyatsa, Sri tidak pernah memberikan pemberian yang melanggar hukum kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa tidak terbukti pula melakukan intervensi langsung atau tidak langsung kepada panitia pengadaan barang. Menimbang dengan menilai kualitas pembuktian tentang percakapan di grup WhatsApp sebelum terdakwa menjadi menteri belumlah meyakinkan secara hukum bahwa percakapan itu dapat dikualifikasikan bagian dari meeting of mind atau perbuatan persiapan for bidding handling karena tidak lebih dari percakapan rencana aksi kebijakan apabila terdakwa benar-benar terpilih menjadi menteri. Menimbang oleh karena tidak cukup bukti telah terjadi meeting of mind di antara terdakwa dengan terdakwa Mul, terdakwa Sri untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama, maka dalam batas penalaran yang wajar, terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Mulyatsa dan terdakwa Sri Wahyuningsi secara bersama-sama. 4. Kesimpulan. Menimbang bahwa oleh karena seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota 4 Andi Saputra SHMH berkesimpulan akhir sebagai berikut. 1. Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang. 2. Bahwa tidak terbukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat, actus reus, yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi. 3. Bahwa peristiwa yang terjadi dalam satu waktu yang berdekatan, yaitu 1. Kebijakan pengadaan laptop, 2. Adanya kerugian negara, dan 3. Adanya penambahan modal saham Google ke PT Gotoh adalah 3 peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwaan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut. Mohon pengunjung diam. Mohon diam pengunjung. Menimbang Cukup. bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat kepada kedudukan semula yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Selesai. Baik, dilanjutkan bacaan. Menimbang bahwa oleh karena perbedaan pendapat tersebut telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah namun tidak dapat dipertemukan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan berdasarkan pendapat mayoritas sebagaimana diuraikan berikut ini. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutannya memohon agar kepada terdakwa dan pihak-pihak terkait dibebankan uang pengganti oleh Majelis Hakim dipetakan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama yang dibebankan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku pelaku utama sebesar 809 miliar sekian yang bersumber dari aliran dana PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ke PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar 4.400 laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022, keduanya berjumlah 5
triliun 681 sekian. Kedua yang dibebankan kepada para pelaku turut serta yaitu Mulyatsa sebesar 2 miliar sekian, Harnowo Susanto sebesar 300 juta, dan Nia Nur Hasana sebesar 250 juta. Dan ketiga yang dibebankan kepada 12 korporasi penyedia Chromebook dengan total sekitar 1 triliun 256 juta sekian. Menimbang bahwa landasan penegasan uang pengganti dalam perkara ini adalah pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan pertama sebesar 809 miliar sekian yang bersumber dari PT Transfer PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ke PT Gojek Indonesia tanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim menemukan hubungan kausal yang dapat dilacak dengan jelas melalui rangkaian berikut bahwa terdakwa selaku Menteri menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengunci spesifikasi Chrome OS dalam pengadaan Chromebook senilai lebih dari 1,5 triliun, sehingga Google sebagai pemilik lisensi Chrome OS menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan secara fundamental, dan kebijakan tersebut bahwa Google kemudian merealisasikan investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebesar 69 US dollars pada Agustus 2021 yang terjadi beberapa bulan setelah peraturan menteri tersebut diterbitkan sebagai bagian dari total investasi mencapai 786.000 US dollars sekian, bahwa korelasi temporal dan substansi antara penerbitan kebijakan menguntungkan Google dengan aliran investasi Google ke ekosistem korporasi terdakwa ini bukan kebetulan, melainkan perwujudan nyata dari tujuan menguntungkan korporasi yang menjadi bagian unsur dari pasal 3 yang terbukti. Bahwa dari investasi Google yang masuk ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itulah pada tanggal 13 Oktober 2001 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menyuntikkan modal ke PT Gojek Indonesia sebesar 809 miliar sekian yang pada hari yang sama dikembalikan sebagai pelunasan uang berdasarkan perjanjian pinjaman dalam akta notaris Jose Dimas Satria, sehingga rantai kausal dari kebijakan koruptif terdakwa hingga aliran dana sebesar 809 miliar sekian ke ekosistem korporasinya dapat dilacak dengan jelas. Menimbang bahwa di samping hubungan kausal utama tersebut terdapat 7 dasar hukum tambahan yang secara kumulatif semakin memperkuat dan membenarkan pembebanan uang pengganti sebesar 800 miliar sekian kepada terdakwa. Dilanjutkan. Menimbang bahwa dalam perspektif doktrin ini transaksi putar balik yang masuk dan keluar dari rekening PT Gojek Indonesia dalam satu hari pada tanggal 13 Oktober 2021 tidak dapat dinilai semata dari sisi arus kas yang netral, melainkan harus dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengkonsolidasi struktur korporasi menjelang penawaran umum perdana saham April 2022 yang menguntungkan terdakwa selaku pemegang saham. Menimbang bahwa tujuan dimaksud adalah tujuan yang lahir dari dan tidak terpisahkan dengan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang terbukti dilakukan terdakwa, sehingga dalil terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan hubungan kausal utama yang dapat dilacak dengan jelas serta 7 dasar hukum tambahan yang saling menguatkan, dana sebesar 809 miliar dan seterusnya tersebut memenuhi seluruh syarat sebagai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga permohonan penuntut umum adalah atas jumlah ini beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk dibebankan kepada terdakwa. Menimbang terhadap permohonan kedua sebesar 4 triliun sekian yang didalilkan sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 dan mekanisme pembalikan beban pembuktian pasal 37 dan pasal 37A Undang-Undang Tipikor, Majelis Hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya. Namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor azas legalitas, kepastian hukum dan proporsionalitas. Menimbang bahwa permohonan ini tidak dapat dikabulkan sebagai uang pengganti dalam perkara akuon dengan 5 alasan yang berdiri sendiri maupun bersama-sama. Bahwa alasan pertama, pasal 37 ayat 2 hanya menyatakan menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan ini permohonan uang pengganti sebesar 4 triliun sekian
tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat, dan oleh karenanya Majelis Hakim merekomendasikan agar penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa perpajakan personal terdakwa yang mengemuka dalam pemeriksaan meliputi dasar pengenaan pajak yang tercatat pada kolom penjualan saham di Bursa Efek dalam surat pemberitahuan tahunan, mekanisme pemecahan saham atau stock split maupun realisasi nilai saham melalui penawaran umum perdana, seluruhnya merupakan realisasi nilai saham pribadi terdakwa dalam kedudukan selaku pemegang saham pendiri yang terpisah dan berbeda sumbernya dari aliran dana korporasi sebesar 809 miliar rupiah tersebut yang menjadi dasar pembebanan uang pengganti dalam perkara akuo. Bahwa pemisahan ini perlu Majelis Hakim tegaskan agar tidak menimbulkan kekaburan oleh karena uang pengganti sebesar 809 miliar sekian rupiah tersebut tidak bersumber pada transaksi saham pribadi terdakwa, melainkan pada aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 yang berhubungan dengan kebijakan pengadaan yang telah terbukti, sehingga penilaian atas objek perpajakan saham pribadi terdakwa sama sekali tidak menyentuh, tidak mengurangi, dan tidak mengugurkan dasar pembebanan uang pengganti dimaksud. Bahwa adapun harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan ditempatkan pada jalur penelusuran tindak pidana pencucian uang dan bukan sebagai dasar pembebanan uang pengganti dalam perkara akuo. Menimbang bahwa terhadap permohonan ketiga kepada 12 korporasi penyedia yaitu PT Supertone, PT Asus Teknologi Indonesia, PT Tera Data Indonesia, PT Lenovo Indonesia, PT Xerox Indo Mandiri Buana, PT Hewlett Packard Indonesia, PT Gria Inti Jaya, PT Evercost Teknologi Indonesia, PT Dell Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, PT Acer Indonesia, dan PT Bhinneka Mentari Dimensi dengan total sekitar 1 triliun sekian rupiah. Majelis Hakim berpendapat permohonan ini tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo karena korporasi tersebut tidak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, bahwa azas legalitas dan azas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana tercermin dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menuntut bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang menjadi terdakwa dan memperoleh kesempatan penuh untuk membela diri. Menimbang bahwa keuntungan tidak wajar yang mereka peroleh yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar 1,5 triliun sekian harus diadili melalui perkara korporasi tersendiri sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, sehingga Majelis Hakim merekomendasikan penyidikan korporasi tersendiri guna memulihkan keuntungan tidak wajar tersebut bagi negara. Menimbang terhadap permohonan kepada para pelaku turut serta yaitu terpidana Mulyarsa Harnomo Sutanto dan Nia Nur Hasanah, Majelis Hakim berpendapat permohonan ini tidak dapat dikabulkan dalam perkara akuo karena pidana tambahan sebagaimana halnya pidana pokok hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkaranya sendiri. Menimbang bahwa kewajiban terpidana Mulyarsa sebesar Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.